Bersama dengan pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DIY), dan kebetulan ada 3 pentolan apa ya istilahnya, 3 pengurus pusat ya di KSPSI DIY yang akan kita tanyai terkait dengan beberapa persoalan yang menyangkut perburuan di Yogyakarta. Yang pertama adalah dengan Pak Wahadi, yeah. Pak Wahadi Pak Hadi di apa? Kepengurusan sebagai apa, Pak? PD Parekraf ya, Pak. Pak, ini kan pemerintah melakukan satu kebijakan tentang penghematan atau efisiensi. Itu berdampak nggak, Pak, pada sektor industri perhotelan terutama? Sangat terdampak sekali. Gimana, Pak? Karena pengunjungnya penurunannya sampai 70%. 70%? Ya. Jadi banyak pengunjung yang meng-cancel daripada acara kunjungan tersebut. Di samping itu, tempat wisata juga sangat terdampak sekali dengan kebijakan itu. Penurunannya tajam. Yang terasa sekarang apa, Pak? Apa terhadap teman-teman pekerja di sektor parekraf apa, Pak? Banyak pengurangan tentang kesejahteraan karyawan. Banyak pengurangan karyawan juga terdampak dari itu. Oh, pengurangan maksudnya di PHK gitu, Pak, atau dirumahkan? Iya, di PHK. Kalau dulu COVID masih dirumahkan, kalau sekarang dampaknya pemutusan hubungan kerja. Pak, analisanya kalau ini diterus-teruskan bisa bertahan sampai kapan, Pak, DIY? Enggak, sampai 1 tahun sudah bisa DIY sudah gulung tikar untuk wisata. Wah, segitu seriusnya, Pak, ya? Iya. Waduh. Nah, sekarang Mas Waljid sebagai ketua, Mas sebetulnya apa yang dilakukan panjenengan dengan organisasi SPSI DIY ini terkait dengan hal tersebut, Mas? Ya, tentunya kami dengan adanya impres terkait pemangkasan anggaran ya, salah satunya yang terdampak adalah industri pariwisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, terutama teman-teman di sektor perhotelan yang sampai dengan hari ini tentunya dampaknya sangat luar biasa. Jadi banyak sekali hotel-hotel yang terdampak karena adanya cancel dan sebagainya, mengenai meeting dan sebagainya di kawan-kawan perhotelan. Yang ini kemarin kita juga sempat mendapatkan statement dari pengusaha pariwisata yang tentunya ini seperti dampak COVID di 2019 yang lalu, banyak karyawan yang nanti akan terdampak penurunan kesejahteraan, bahkan yang paling buruk adalah PHK. Nah, kami tentunya sebagai serikat pekerja yang menaungi kawan-kawan anggota kami pekerja sektor pariwisata tentunya sangat berkeberatan dengan impres tersebut, yang kemudian kami akan melakukan advokasi karena ini sudah berdampak kepada anggota kami sebagai sawah ladang mata pencarian kami. Tentunya kami akan mengadvokasi industri pariwisata ini sebagai mata pencarian kami bersama, supaya tidak kawan-kawan yang di sektor industri pariwisata dapat tidak terdampak atas impres tersebut. Maka banyak nanti advokasi yang akan kita lakukan. Tentunya kami juga akan melakukan audiensi dan sebagainya kepada para pemangku kepentingan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, yang nanti teknis akan kami koordinasikan dengan jajaran pengurus, dan kami meminta dari bidang hukum untuk mengadvokasi hal tersebut supaya anggota kami betul-betul dapat mendapatkan advokasi yang sesuai apa yang diharapkan. Gitu ya, Pak. Berikutnya ini Mas Waljito sebagai Kepala Divisi Advokasi. Mas, sebetulnya impres itu bisa nggak sih, Mas, masuk ke Yogyakarta tanpa menimbulkan masalah atau gimana harusnya, Mas? Ya begini, dampak Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 ini tentu saja sangat memberatkan ya, walaupun dengan alasan efisiensi. Sebenarnya kalau kita bicara efisiensi,
tidak harus kemudian jatuh korban baru. Ujung-ujungnya masyarakat menjadi menderita. Teman-teman di pekerja sektor pariwisata ini masih terdampak terkait dengan rantai COVID-19 pada waktu itu. Dan dampaknya sekarang masih terasa. Kalau sekarang dengan dalih efisiensi itu kemudian ada pembatasan-pembatasan terkait dengan bermitra dengan teman-teman yang bekerja bergerak di bidang pariwisata, tentu saja ini sangat berat. Sehingga kami dari bidang advokasi DPD KSPSI DIY tentu saja akan melakukan pendampingan, memberikan advokasi, dan kemudian memberikan masukan kepada pemerintah daerah. Yogyakarta ini adalah kota industri wisata, kota budaya gitu. Sehingga kalau nanti pariwisata itu kemudian menjadi mati akibat dalih efisiensi itu tentu saja sangat berat itu. Sehingga kemungkinan besar rekomendasi yang kita sampaikan nanti kepada pemerintah daerah adalah pertama, bahwa masing-masing OPD mereka harus diberi kelonggaran untuk tetap bermitra dan dan bekerja sama untuk menggunakan fasilitas teman-teman pelaku usaha pariwisata untuk kemudian supaya bisa hidup. Ya. Kemudian berikutnya tentu saja karena ini istimewa. Artinya kalau daerah istimewa, apa yang tidak bisa dinegokan? Kita tidak harus saklek kemudian memberlakukan aturan itu, toh aturan itu diberlakukan untuk menyejahterakan rakyat. Kalau ini kemudian membuat masyarakat menderita, seharusnya pemerintah harus memberikan kebijakan, terutama khususnya daerah istimewa Yogyakarta yang merupakan daerah istimewa, untuk kemudian aturan itu diberlakukan tidak saklek dan kelonggaran pemerintah untuk memberikan fasilitas kepada masing-masing OPD, memberikan kebijakan kepada masing-masing OPD untuk tetap bekerja sama dengan teman-teman pelaku wisata di Yogyakarta. Itu yang berwenang melakukan itu siapa, Mas? Ya tentu saja karena kita punya wakil rakyat yang merupakan manifestasi dari masyarakat Yogyakarta, mereka harus punya inisiasi yang benar-benar membela kepentingan masyarakat termasuk pelaku usaha, yang kemudian nanti bisa merekomendasikan kepada gubernur daerah istimewa Yogyakarta untuk memberikan kebijakan yang berpihak terhadap pelaku wisata. Oh gitu. Jadi harus ke DPRD sebagaimana. Nah, Mas Waljit, dalam waktu dekat apakah akan ada kunjungan ke DPRD mengingat situasinya kalau kita lihat ini menjadi semakin rumit gitu loh. Dengan banyaknya mulai bertumbangannya hotel-hotel ini. Iya, tentunya pastinya dalam waktu dekat ini kami akan melayangkan surat untuk permohonan audiensi kepada DPRD DIY, dan kami berharap dari kawan-kawan dari DPR untuk dapat menghadirkan para pihak yang terkait, tentunya OPD dan perwakilan dari pemerintah, termasuk perwakilan pengusaha, sehingga apa yang menjadi dampak ini betul-betul dapat mendapatkan solusi yang terbaik, sehingga anggota kami di sektor pariwisata, para pekerja yang ada di sektor pariwisata betul-betul dapat teradvokasi dengan baik, sehingga jangan sampai lagi ada penurunan kesejahteraan, bahkan yang terburuk adalah PHK bagi kawan-kawan pekerja di sektor pariwisata. Baik, terima kasih. Terakhir Pak, Bapak sekarang itu hotel-hotel apakah sudah ada hotel yang tutup atau apa Pak, atau yang sudah dirumahkan atau ada Pak? Ya, walaupun belum sampai ditutup atau hotelnya belum dikaryaku, tapi dampak itu sangat berpengaruh sekali. Harapan kami dari kebijakan yang dari pemerintah itu bisa dikurangi. Paling tidak hotel-hotel tetap bisa eksis untuk beroperasi, sehingga rekan-rekan pekerja itu dengan lebih giat lagi untuk bekerja. Oke, baik. Terima kasih. Closing statement Mas Waljito nih. Ya. Apa sebetulnya himbauan panjenengan kepada teman-teman anggota DPRD, baik anggota DPRD Kabupaten dan DIY, Mas? Ya, jadi begini, mereka itu anggota dewan itu duduk di sana itu kan memegang amanah kita. Mereka bisa di sana itu membawa aspirasi kita. Seharusnya produk-produk yang dikeluarkan itu harus benar-benar membawa aspirasi masyarakat Yogyakarta. Masyarakat Jogja itu siapa saja, ya termasuk kami. Ya, kami sebagai salah satu warga masyarakat, pelaku usaha, pelaku pariwisata yang harus dilindungi keberadaannya. Dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dengan bahasa efisiensi tetapi itu sangat menyakitkan
dan sangat tidak menguntungkan bagi kita itu tentu saja harus menjadi kritisi dan juga harus ada kebijakan yang lebih bisa memihak kepada masyarakat terutama pelaku wisata di Yogyakarta. Terima kasih Mas Warjit, Mas Jito dan Pak Adi yang sudah menyuarakan keresahan dan problematika terkait efisiensi. Terima kasih Mas. Assalamualaikum.